Welcome back everybody to Neutrality Studies. Today, Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Hari ini, untuk pertama kalinya, saya berbincang dengan salah satu intelektual publik paling terkemuka di Malaysia. Bersama saya ada Dr. Jomo Kwame Sundaram, penasihat riset di Khazanah Research Institute dan Profesor Emeritus di Universitas Malaya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Asisten Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jomo, selamat datang. Jomo, welcome. Terima kasih baik sudah mengundang saya, Pascal. Well, thank you very much for saying yes to this. And just before we start, Terima kasih banyak sudah bersedia untuk ini. Dan sebelum kita mulai, saya juga ingin menyampaikan salam singkat kepada rekan kami, Winfried, yang sedang menyelenggarakan Penang Peace Dialogue pada tahun 2026, tanggal 5 dan 6 September 2026. Anda sendiri akan berbicara di sana. Kalau ada yang tertarik, saya akan cantumkan tautannya di bawah. Ini akan menjadi dialog yang sangat menarik dan penting. Sebuah forum publik di salah satu negara ASEAN yang paling terkemuka dan akan menampilkan banyak pembahasan penting tentang perdamaian. Dan perdamaian itulah yang ingin kita bahas hari ini. Tapi mungkin kita mulai, Jomo, dengan gambaran yang sangat singkat. Bagaimana perang Iran dan mungkin juga perang di Ukraina saat ini berdampak pada Anda di Malaysia dan ASEAN secara umum. in Malaysia and ASEAN in general. Well, many of us in East Asia generally, Banyak dari kami di Asia Timur pada umumnya bergantung pada bahan bakar fosil, baik minyak maupun gas dari Teluk. Bukan hanya dari Iran, tetapi juga dari Emirat-Emirat lain di kawasan Teluk. Jadi minyak sangat penting bagi kami karena bisa dibilang kami belum mempercepat transisi energi. Banyak dari kami di Asia Tenggara berada di zona tropis dan sebenarnya bisa berbuat jauh lebih banyak, misalnya dengan energi surya. Energi angin memang sedikit lebih rumit di beberapa tempat di kawasan ini, tetapi tentu saja kami bisa melakukan lebih banyak. Namun sekarang ada rasa urgensi yang kembali menguat untuk mempercepat transisi energi, agar ketergantungan pada bahan bakar impor berkurang, terutama bahan bakar fosil. fuels, especially fossil fuels. So we have had all kinds of consequences of this. Jadi kita telah mengalami segala macam konsekuensi dari krisis ini. Namun bagi Malaysia dan beberapa negara lain, ada konsekuensi besar lainnya. Sumber utama untuk cukup banyak jenis pupuk yang penting mengingat besarnya peran pertanian di kawasan ini, kembali lagi berasal dari Teluk. Pupuk itu biasanya diproduksi menggunakan minyak atau gas. Impor besar lainnya bagi beberapa wilayah di kawasan ini, terutama negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan negara thermoat pendinginan dari helium. Dan sepausat helium juga sebaliknya tinanium Turki liuth. A great deal of helium is actually imported from the Gulf region as well. So all this has important consequences. Jadi semua ini membawa konsekuensi penting bagi produksi. Ini mengganggu konsumsi sekaligus produksi. Dan seperti bisa Anda bayangkan, dampaknya besar bagi masyarakat di kawasan ini, bagi pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka, dan kesejahteraan mereka, terutama terkait inflasi dan sebagainya. Namun menariknya, tidak ada banyak sikap antagonis terhadap Iran. Sebagian besar Muslim di kawasan ini adalah Sunni, bukan Syiah. Dan secara historis, mereka tidak bersimpati pada Iran. Tetapi sekarang kognitif, itu banyak simpati di kawasan ini, juga kesulitan yang lebih rezim Iran. For the predicament of the Iranian regime in the region. Does this also go beyond the Apakah ini juga melampaui populasi Muslim? Maksud saya, populasi Muslim di Asia Tenggara itu sangat besar, kan? Indonesia 200 juta. Malaysia juga sekitar 100 juta, kan? Dan juga sampai ke Thailand. Tapi bagaimana dengan negara-negara ASEAN lainnya? Apakah Anda punya gambaran tentang bagaimana mereka memandang perang di Iran? Dari perspektif saya, cukup jelas bahwa Amerika Serikat dan Israel yang harus disalahkan. Tapi, the right to noisy Russian scums mode, sprain sekepibani. Are there other narratives in Southeast Asia that put it differently? Quite a number of people, for example, from Thailand, Cukup banyak orang, misalnya dari Thailand, bekerja di Israel dan wilayah sekitarnya. Tentu saja bagi mereka ini menjadi hal yang mengkhawatirkan, terutama terkait terganggunya pekerjaan dan sebagainya.
Ada juga bentuk-bentuk gangguan lainnya. Pemerintah Filipina saat ini sangat mendukung Amerika Serikat. Perubahan arah pemerintah Indonesia belakangan ini ke arah Amerika Serikat juga menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Namun, sulit untuk memastikannya, karena tradisi melayan survei opini masih belum terlalu kuat. Dan seperti yang bisa sebdespinan, bagi negara kepulauan seperti Filipina dan Indonesia, menempat disuntikan yang baik. It is not easy to get feedback, but it is important to remember that Indonesia has never. Namun, penting untuk diingat bahwa Indonesia tidak pernah menampung fasilitas militer milik kekuatan asing manapun, baik Amerika Serikat maupun bahkan pihak-pihak yang menjadi lawannya selama Perang Dingin dan setelahnya. Dan kita juga melihat bahwa di Filipina ada tradisi yang sangat kuat, terutama pada masa Marcos sebelumnya, ayah dari Presiden Filipina saat ini. Pada era Marcos, ada kampanye kuat di Filipina untuk menyingkirkan pangkalan-pangkalan Amerika dari sana. Yang paling mencolok ada pangkalan udara besar bernama Pangkalan Udara Clark, dan juga pangkalan angkatan laut besar bernama Pangkalan Subic. Ini merupakan bagian yang sangat besar dari kampanye melawan Presiden Marcos dan rezim darurat militernya, dari tahun 1970-an hingga paruh pertama tahun 1990-an. Jadi tradisi ini masih kuat. Karena itu saya tidak berpikir Filipina meskipun sudah lama bersekutu dengan Amerika Serikat, sangat menerima keberlanjutan keberadaan pangkalan-pangkalan militer AS. Sekarang ada 11 pangkalan, 4 diantaranya di Luzon Utara, hampir secara langsung menghadap Selat Taiwan, dan Tiongkok sendiri. Hey, just a very quick note, the best way to support. Hai, sekadar catatan singkat. Cara terbaik untuk mendukung kanal ini adalah dengan mendaftar ke Substack gratis saya. Anda juga bisa membantu lewat langganan berbayar di sana, atau membeli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai jumpa di sana. Ini sangat menarik. Anda tahu, Filipina punya hubungan yang naik turun dengan Amerika Serikat. Persepsi umum saat ini adalah bahwa hubungan kita sedang berada dalam tren yang cukup meningkat. Mewarik tersarik dengan Anda. I'm Demaz, hubelan itu tucu tafna load. Maybe being not as strong as it might seem from the outside, but maybe let's just also. Tapi mungkin kita juga perlu membahas sedikit soal Indonesia. Karena apa yang kita lihat di negara ini, di Iran, dan terkait Selat Hormuz, pasti sangat-sangat mengkhawatirkan bagi Anda dan masyarakat Indonesia. Tiba-tiba Amerika Serikat dan Iran menciptakan presiden baru. Seolah-olah sebuah selat, jalur vital utama perdagangan dunia, mendadak menjadi milik seseorang, bukan? Dan Amerika bahkan mengatakan tidak, ini milik kami. Karena ada titik sempit utama lain bagi perekonomian dunia yang sangat penting, terutama bagi Amerika Serikat, yaitu Selat Malaka. 80% impor energi Tiongkok melewati Selat Malaka. Bagaimana Anda melihat bahaya bahwa presiden ini tiba-tiba menjadi sangat nyata ada di sana? Very acute to you over there. Earlier this month, the Indonesian government. Awal bulan ini, pemerintah Indonesia setuju menyediakan fasilitas lintas udara bagi Amerika Serikat. Jadi sekarang pesawat, juga drone dan sebagainya yang berpangkalan di Australia dapat terbang melintasi Indonesia melalui Filipina, langsung ke kawasan konflik, misalnya di Selat Taiwan. Ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Perlu dicatat bahwa pada tahun 1967 ASEAN dibentuk. Lalu pada tahun 1973, 6 tahun kemudian, Use Carter Braceri terakhir, Periteman Asan and Darby Greymits, temuinyu jelas non-komunis, bukan anti-komunis, sepakat untuk kawasan damai, bebas dan netral. To creating a zone of peace, freedom and neutrality. And this commitment was. Dan komitmen ini cukup luar biasa, terutama pada masa itu, mengingat karakter rezim-rezim yang menandatanganinya. Ini juga menjadi sumber kebanggaan besar di kawasan. Namun harus dikatakan bahwa sejumlah rezim di kawasan ini sebenarnya belum. Zopvan merujuk pada kawasan damai, bebas dan netral. Dan sejumlah rezim tidak sepenuhnya bersikap netral, kalau boleh dikatakan begitu. Yang lebih penting, mereka juga telah menyediakan akses militer serta fasilitas. Dan hal ini mengikat sesignifal terutama dan wim terakhir.
Jadi, kekhawatiran besar, bahwa beda sengaja, kerana terset ke dalam konflik yang besar. Will be drawn into larger conflicts. The new geopolitics. Geopolitik baru, seperti yang dipahami sebagian orang, adalah hal yang sangat mengkhawatirkan. Jadi memang ada banyak kekhawatiran. Dan tentu saja Selat Malaka. Kami di Malaysia berada di satu sisi Selat Malaka. Sisi lain Selat Malaka pada dasarnya adalah Indonesia. Ada rute-rute alternatif, misalnya melalui Selat Sunda dan sebagainya, tetapi itu sepenuhnya berada di Indonesia. Jadi persoalan akses melalui Selat Malaka menjadi perhatian. Durant bermajud seluruh ini termilitarisasi atau memperbaiki marine route beta rikasan ini seperti Indonesia. On major governments in this country, such as Indonesia. What is currently going on is the most natural thing. Apa yang sedang terjadi saat ini adalah hal yang paling wajar di dunia. Karena yang kita lihat pada periode-periode sebelumnya adalah bahwa kekuatan hegemonik, saat ini Amerika Serikat, terutama melawan pihak-pihak yang mereka anggap sebagai musuh utama. Namun mereka juga melawan pihak-pihak yang berusaha tetap netral. Mereka terus-menerus berusaha menyingkirkan kenetralan itu. Dan sebenarnya, di ASEAN, kita telah melihat dua upaya netralitas. Zopfan, sejauh yang saya tahu, pada dasarnya merupakan gagasan dari kebijakan luar negeri Malaysia saat itu dalam ASEAN. Sangat dukung negara Korea. And very much supported by the rest. The other one is what Indonesia used to challenge. Yang lainnya adalah apa yang dulu diperjuangkan Indonesia, yaitu Konferensi Bandung pada tahun 1955, yang kemudian melahirkan gerakan non-blok. Dan non-blok juga merupakan konsep yang sangat penting. Anda baru-baru ini menulis tentang hal itu. Menurut Anda bagaimana saat ini Indonesia yang memperjuangkan non-blok dan Malaysia yang memperjuangkan Zopfan serta menanamkannya dalam keseluruhan ASEAN 11 negara saat ini? Bagaimana konsep untuk tetap berjuang ke kuat itu terus? Of other power struggles, how is that developing? Well, as you know from your leadership in neutrality studies. Nah, seperti yang Anda ketahui dari kepemimpinan Anda dalam kajian netralitas dan non-blok tidak sepenuhnya sinonim. Dan pada tahun 1955 yang kita miliki adalah sebuah inisiatif dari rezim Soekarno, Bapak pendiri Indonesia. Lalu pada tahun 1965 terjadi kudeta berdarah dan bisa dibilang sekitar 1 juta orang tewas setelah kudeta itu. Kemudian muncul rezim baru yang menyebut dirinya Orde Baru. The theme Cedalo Caro, Rambidavaya West Presiden Indonesia saat ini, Presiden saat ini, Novel Priwo. President Prabowo. But importantly also President Prabowo's. Namun yang juga penting, ayah Presiden Prabowo sendiri, mendiang Profesor Sumitro, adalah pemimpin faksi sayap kanan Partai Sosialis Indonesia. Jadi Partai Sosialis Indonesia memiliki berbagai faksi, dan kini sudah terdokumentasi dengan baik bahwa Profesor Sumitro berkolaborasi bekerja sama dengan Alan Dulles yang saat itu menjabat kepala CA. Mereka juga mendukung pada tahun 1957 dan 1998 beberapa pemberontakan daerah di Indonesia untuk menggulingkan rezim Soekarno. Upaya itu gagal dan ia melarikan diri ke Malaysia. Ada yang mengklaim bahwa ia berusaha masuk ke Singapura, tetapi karena konflik Suez pada tahun 1950 mengenai Suez, hubungan antara Amerika Serikat dan Inggris tidak berada dalam kondisi terbaik. The US and the UK were not the best. And so Singapore was then still a colony. Jadi pada waktu itu Singapura masih merupakan koloni Inggris dan dia tidak diizinkan masuk ke, Profesor Sumitro tidak diizinkan menjadikan Singapura sebagai basisnya. Jadi beliau menjadikan Malaysia sebagai basisnya. Dan Jenderal Prabowo, Presiden Prabowo, tumbuh besar, bersekolah dasar di negara ini, dan juga bersekolah menengah pertama di sini. Namun, beliau dikaitkan dengan 3 pembantaian yang berbeda, jika boleh dikatakan begitu, yang melibatkan Timur Timur, Aceh, serta Papua Barat. The matter cases kestramer di situ Bremel dan sistem hukum Amerika Serikat. Perlu ingat, sering informasi mengenai Kristen Kripon. There are at least 3 Asian leaders who have had similar difficulties. One, of course, was Narendra Modi after the Babri Masjid. Salah satunya tentu saja Narendra Modi.
Setelah pembantaian Babri Masjid, tergantung angka mana yang digunakan, antara 2.000 hingga lebih dari 6.000 orang tewas setelah peristiwa Babri Masjid. Dan untuk waktu yang lama, ia mengalami kesulitan untuk masuk ke Amerika Serikat dan seterusnya. Lalu tentu saja Presiden Ferdinand Marcos Senior yang melarikan diri dari Filipina pada tahun 1986. Ia pergi bersama keluarganya ke Honolulu dan menetap di sana. Nemenggemporan, setelah Presiden dia ketinggal Dagner, keluarganya dalganya itu begitu terima nanti awal sengal. Jadi sekarang, idenali terhadap dengan kesulitan, you can menikmati dari kat. So again, you have a difficulty with the U.S. legal system. And it's only since he was elected. Dan baru sejak ia terpilih menjadi wakil presiden sebelumnya, lalu kini menjadi presiden, dan kemudian presiden lagi, ia mampu mengatasi beberapa masalah ini. Jadi Anda bisa melihat bahwa Asia dan mungkin juga pemimpin lainnya mengalami kesulitan dengan Amerika Serikat dan sangat ingin memperbaiki hubungan mereka. Dan pemerintahan saat ini di Washington cukup berkeinginan dan dengan senang hati memenuhi hal itu, dengan syarat-syarat tertentu dan sebagainya. Jadi, kalau boleh dikatakan ada unsur transaksional dalam hubungan ini. Sekarang akan ada banyak konsekuensinya. Pemerintah Tiongkok misalnya sangat bersahabat dengan pemerintah Indonesia. Sebagian besar pembiayaan, misalnya untuk pengolahan nikel di Indonesia, berasal dari Tiongkok dan sebagainya. Indonesia has come from China and so on and so forth. Whether all this would be affected remains. Apakah semua ini akan terdampak masih harus dilihat. Namun dampaknya sudah mulai terasa. Ada klaim mengenai sejumlah perubahan dalam hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Saya rasa sampai batas tertentu, Presiden Prabowo dan timnya kemungkinan sudah mengantisipasi hasil ini dan mungkin juga sudah memperhitungkannya. Namun ini kemungkinan akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan Indonesia. Jadi, taruhannya cukup besar. Dan apakah atau bagaimana masyarakat Indonesia secara lebih luas akan terdampak? Masih harus dilihat. Namun, saya kira perlu dikatakan bahwa banyak dari keputusan ini bukanlah keputusan yang sepenuhnya tanpa kontroversi. Keputusan-keputusan ini juga tidak terlalu populer di kalangan masyarakat. Hal yang sama juga terjadi di Filipina dan seterusnya. Jadi kita melihat perkembangan yang sangat diperdebatkan di kawasan ini. Seni netralitas adalah seni memberi semua pihak sesuatu tanpa memberi satu pihak pun segalanya. Dan terus-menerus, kalau boleh saya katakan, menyeimbangkan kepentingan-kepentingan ini sambil tetap bermanfaat bagi semua pihak. Namun, hak lintas udara dari pihak Indonesia adalah hal yang sangat besar. Apakah Anda melihat ini sebagai salah satu kebijakan transaksional untuk mendapatkan sesuatu bagi Indonesia di bidang lain? Dan juga, seberapa stabil menurut Anda konfigurasi politik saat ini di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan seterusnya? Karena ancaman besar bagi negara manapun yang tidak berpihak, dan negara yang tidak ingin mengikuti kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah revolusi warna. Amerika Serikat sangat ahli dalam revolusi warna, ahli dalam operasi rahasia. Kita tahu itu. Ada banyak sekali buku tentang itu, buku-buku yang sangat bagus. Indonesia, apa yang terjadi ketika Soeharto menggulingkan Soekarno, lalu memicu apa yang terjadi setelahnya, yaitu pembersihan terhadap kelompok kiri yang menewaskan 1 juta orang, para guru, dan banyak kalangan intelektual Indonesia. Maksud saya hal-hal yang benar-benar mengerikan terjadi. Dan itu secara aktif didukung serta dipicu oleh Amerika Serikat. Seberapa berbahayakah situasinya saat ini? Karena lingkungan yang paling mudah untuk beroperasi adalah lingkungan dengan volatilitas politik dan proses politik yang tidak terlalu terorganisasi. Bagaimana penilaian Anda? It's very difficult to tell in Indonesia's case. Sangat sulit untuk menilai kasus Indonesia, dan sangat sulit pula mengantisipasi banyak lika-liku seperti ini. Seperti Anda tahu, baru-baru ini di India, tidak ada yang memperkirakan lahirnya apa yang disebut gerakan Janata Kecoak, yang telah memperoleh dukungan luar biasa dari puluhan juta orang di India. Tentu saja, puluhan juta mungkin tidak terdengar banyak bagi populasi yang lebih dari 1,4 miliar jiwa.
Namun tetap saja, itu cukup signifikan. So, maksud ini sebagai demus sangat penting di India, khususnya India Utara, dalam waktu yang sangat lama. Di Palestina, it's a pretty tertarch widai tenala di kawatur tering ni bergahalasinin ting ray sekarang. Namun di Indonesia, beritahu hadapnya, edo sita sikap tahun. Is an archipelagic situation. And this archipelagic situation Dan situasi kepulauan ini memungkinkan hal-hal tertentu, tetapi juga menimbulkan kemungkinan lain. Situasi ini membuat komunikasi menjadi sulit meskipun kita hidup di era internet dan sebagainya. Jadi sangat sulit untuk menilai bentuk perbedaan pendapat yang kita miliki. Dalam banyak kasus ada unsur spasial, unsur geografis dalam perbedaan pendapat itu. Banyak orang di pulau-pulau terluar misalnya tidak merasa terlalu senang dengan status mereka vis-a-vis Jawa. Dan sebenarnya Jawa jauh lebih rumit. Bagian barat Jawa, meskipun merupakan bagian dari Pulau Jawa, sebenarnya berbudaya Sunda dan memiliki tradisinya sendiri yang panjang. Dan justru di sanalah konferensi Bandung diadakan di bagian barat Pulau Jawa, di sebuah tempat bernama Bandung. Jadi semua unsur regional ini sangat sulit dibaca, tentu saja dari luar negeri, tetapi bahkan dari Jakarta, tempat sebagian informan saya berada, dan tempat banyak liputan berasal. Menjadi sangat sulit untuk membaca situasinya dan menilainya. Namun ini juga berarti bahwa jika terjadi semacam ledakan, katakanlah ledakan sosial, sangat sulit untuk memperkirakan bagaimana hal itu akan berkembang dan apa konsekuensinya. Karena ada ketidakpuasan regional yang sudah berlangsung lama, ketidakpuasan yang misalnya pernah coba dimanfaatkan oleh ayah Presiden Prabowo. Sebagiannya masih terus membara. Lalu ada misalnya berbagai masalah yang terkait dengan Papua Barat. Dan Pulau Kalimantan misalnya adalah lokasi ibu kota baru Indonesia yang direncanakan. Dalam beberapa dekade terakhir, pulau itu telah berubah dari pulau yang sebagian besar berhutan menjadi pulau yang kini hampir sepenuhnya dipenuhi perkebunan kelapa sawit. Jadi terjadi transformasi besar pada geografi ekonomi, tempat orang mencari uang, dan sebagainya. Ada juga argumen bahwa Presiden berusaha memperkuat posisinya, bukan hanya dengan meniru strategi mantan ayah mertuanya yang mengutamakan militer, tetapi kali ini juga dengan mengutamakan kepolisian. Jadi Anda bisa melihat semacam kedamaian sosial karena gabungan dominasi dan kontrol militer serta polisi. Namun, itu tidak serta-merta berarti semuanya baik-baik saja. Jadi sangat sulit untuk mengatakan apa yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia. Dalam satu hal, tentu saja Indonesia adalah negara yang lebih kecil India dari segi jumlah penduduk. Tetapi justru karena karakter kepulauannya ada unsur-unsur tertentu yang membuatnya cukup berbeda dari India, misalnya. Oke. Tapi pada dasarnya, ada cukup banyak celah bagi siapapun yang ingin menebar perpecahan atau mengancam Pak Prabowo. Kalau Anda tidak mengikuti X, mungkin akan ada pemberontakan di sana, begitu kan? Maksud saya, permainan-permainan seperti ini sangat mungkin dibayangkan. Tapi mari kita bicara sedikit tentang gerakan non-blok. Karena salah satu hal yang mengejutkan bagi saya adalah, dalam 4 tahun terakhir, saya kira sejak 2022, gerakan non-blok tidak kembali mendapat komentar yang lebih besar. Asia Tenggara statements to Kang Hating gerakan itu. Southeast Asia was very important for its start. It was never Gerakan itu tidak pernah diformalkan seperti organisasi-organisasi lain. Gerakan itu tidak pernah memiliki kantor pusat, tetapi punya blok suara yang penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maksud saya, sekitar 77 negara berhimpun dan mengidentifikasi diri dengan gerakan non-blok. Namun, gerakan non-blok tidak berkembang menjadi sesuatu yang mirip dengan apa yang tampaknya kini sedang menjadi BRICS, semacam cara alternatif untuk mengorganisasi diri. Bukan melawan Barat, tetapi mengorganisasi diri. Anda tahu, terlepas dari Barat yang melakukan hal-hal tertentu dengan cara-cara seperti ini.
Mungkin Anda bisa sedikit membahas bagaimana Anda melihat perkembangan BRICS dan tidak berkembangnya gerakan non-blok. Developing and the non-development of NAM. Yes, I think that's a very stark. Ya, saya rasa itu cara yang sangat gamblang untuk menggambarkan perbedaannya. Namun, menurut saya, itu sangat penting dan bermanfaat. Seperti kita tahu, BRICS berkembang dari sebuah pengaturan yang nyaris terjadi secara tidak sengaja. Jim O'Neill pernah secara terkenal menyebut kelompok awal yang terdiri dari 4 negara itu sebagai BRIC. Kemudian Afrika Selatan ditambahkan untuk memasukkan Afrika ke dalam kelompok tersebut. Setelah itu, BRICS berkembang dengan cara-cara yang saya yakin berkali-kali Anda bahas dalam program ini. Namun menurut saya, yang telah terjadi, dan mengapa saya kurang antusias terhadap BRICS, meskipun saya menghargai dan mengakui potensinya, adalah bahwa BRICS saat ini jelas dan secara sadar merupakan kelompok negara-negara global selatan yang lebih berada. Tidak ada upaya yang disengajung inaway disteptol akomodasi inaptoing indo kesesong dosen growing miskin, dan seringkali negara-negara twisratan di Gloslatland. The poorer countries and often the most precarious countries in the global south. This, I think, is extremely important. So, for instance, menurut saya ini sangat penting. Jadi misalnya kalau kita mengingat kembali tahun 2002 dan 2003, ketika The Fed mulai menaikkan suku bunga, pada periode sebelumnya hal ini telah menyebabkan sebagian karena apa yang disebut pelonggaran kuantitatif, banyak kredit menjadi relatif murah dan lebih mudah tersedia bagi negara-negara yang lebih miskin. Akibatnya, terjadi gelombang besar pinjaman. Negara-negara yang relatif miskin meminjam di pasar komersial dengan syarat komersial karena suku bunga ditekan di Barat, bukan hanya oleh The Fed tetapi juga di Eropa. Lalu yang terjadi setelah itu ketika yang seolah-olah oleh inflasi di Barat. Hal ini secara mencurigakan bertepatan dengan saat Rusia menginvasi Ukraina. When Russia invaded Ukraine, so you had this interest rate. Jadi suku bunga naik, dan begitu suku bunga naik, arus dana berbalik arah. Dulu ada kecenderungan dan sayangnya itu masih berlanjut untuk meminjam dalam jangka yang lebih pendek. Jadi Anda meminjam untuk 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun, lalu diperpanjang. Artinya setelah 3 bulan Anda meminjam lagi, setelah 6 bulan meminjam lagi. Para pemberi pinjaman menyukai ini karena mereka melihatnya sebagai cara untuk terus menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah. Tetapi ada person sewasim haim dalam situasi yang sangat sulit dan rentan. Jadi ketika suku bunga air awalnya sekulhan, namun kemudian dia dengan cepat berubah menjadi gelombang besar pelarian modal dari negara-negara termiskin yang sebelumnya menerima modal itu. Arusnya berbalik. Which had gone to the poorest countries. It was reversed. Even relatively conservative. Bahkan komentator keuangan yang relatif konservatif seperti Martin Wolf dari Financial Times membahas hal ini cukup luas. Jadi pembalikan arus dana ini membuat perbedaan yang sangat besar. Pengamatan penting lain yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang mantan wakil direktur pelaksana pertama IMF, Gita Gopinath. Ia pernah menjadi profesor di Harvard dan saya kira sekarang kembali mendapat jabatan profesor di Harvard. Pada masa ketika ia menjadi wakil direktur pelaksana pertama IMF, ia menyampaikan pidato. Dalam pidato itu, ia mengamati bahwa sebenarnya kepentingan terbaik bagi negara-negara berkembang adalah bersikap non-blok, tidak terlibat dalam geopolitik baru yang disebut Perang Dingin Kedua, dan seterusnya. Jadi, pandangan yang saya kemukakan ini bukanlah pandangan yang berdiri sendiri. Which is an isolated view. It is an argument which is backed even by conservative. Ini adalah argumen yang bahkan didukung oleh para komentator konservatif, orang-orang arus utama yang sangat terlibat dalam dunia keuangan dan sebagainya, yang melihat bahwa apa yang terjadi tidak menguntungkan bagi negara-negara Global South. Jadi, menurut saya, ada argumen kuat yang berlaku secara luas. Ini bukan sekadar argumen terisolasi dari unsur-unsur radikal di satu sisi atau sisi lain dari spektrum politik tertentu. Menurut saya, inilah hal yang menyatukan seluruh Global South. Kalau kita melihat apa yang dilakukan BRICS selama periode ini, tidak ada inisiatif khusus dari BRICS yang peka terhadap. Memang ada beberapa negara BRICS yang jelas merasa prihatin, tetapi BRICS sebagai kelompok tidak bertindak.
Dan ini sangat penting untuk kita akui, keterbatasan BRICS dalam hal melindungi. The limitations of BRICS in terms of protecting. So it's all fine for what the World Bank. Jadi semuanya baik-baik saja bagi negara-negara yang oleh Bank Dunia dan IMF disebut negara berpendapatan menengah, terutama negara berpendapatan menengah atas, seperti sebutan mereka. Tetapi itu belum tentu menguntungkan bagi negara-negara lainnya. Dan kalau Anda melihat komposisi anggota BRICS, misalnya negara-negara yang diundang pada putaran terakhir, mereka tersebar di seluruh spektrum politik. Ada Uni Emirat Arab misalnya, lalu ada Mesir dan sejumlah negara lainnya. Mereka mencakup semuanya. Nah, Turki belum bergabung dengan alasan yang paling mereka sendiri ketahui dan sebagainya. Tetapi Anda juga melihat bahwa dalam sejumlah isu, negara-negara besar seperti India yang merupakan bagian dari BRICS awal, masih ragu-ragu. Dan Presiden Trump serta Gedung Putih cukup bersikap antagonis terhadap BRICS. Karena mereka melihat BRICS secara aktif mendorong as promoting as actively promoting the sebagai upaya melemahkan dolar, mencoba melemahkan dolar. Memang benar bahwa beberapa pemerintah BRICS pada satu waktu atau lainnya pernah menyatakan posisi untuk mencoba menjauh dari penggunaan dolar dan seterusnya. Itu tidak diragukan lagi benar. Tetapi itu bukan posisi BRICS sendiri. Dan penting untuk menyadari bahwa negara-negara yang paling vokal soal Brasil dan Afrika Selatan adalah negara-negara yang memiliki surplus perdagangan paling kecil dibandingkan yang lain. Jadi mereka berada dalam posisi paling lemah untuk mencoba mempercepat proses dedolarisasi, kalau boleh dibilang begitu. Dan disitulah ironinya. Jadi menurut pandangan saya sendiri, itu hanyalah retorika. Begini, faktanya tetap bahwa bisa dibilang sekitar 4/5 atau 80% transaksi ekonomi internasional masih menggunakan denominasi dolar. Dan ini harus menjadi proses sukarela. Pihak-pihak yang bertransaksi harus ingin beralih ke mata uang lain karena berbagai alasan. Dan itu sudah terjadi. Itu juga menjadi bagian dari alasan mengapa bank-bank sentral tertentu dan otoritas keuangan lainnya mulai beralih. Misalnya dia dari memegang aset ke melar emas. Demam emas selama 3 tahun terakhir misalnya. Sebab itu setengah. Tetap saja setiap masa restart di ton. But it's still a drop in the ocean. It's not as if and I don't think bukan berarti Anda tahu, dan saya rasa tidak ada yang seharusnya terlalu memikirkan upaya untuk melakukannya. Ini seperti Anda tahu lelukon lama tang ekor yang mengibaskan anjing tidak sebanding dengan usahanya. Tidak sebanding dengan usahanya. Dan bagi mereka yang menganggap itu sebagai bentuk perlawanan yang sangat penting, bahkan begitu pun, di antara negara-negara anggota BRICS saat ini, tidak semua orang sepakat dengan hal ini. Ini mungkin merupakan posisi 5 negara BRICS awal, atau setidaknya 2 dari 5 negara BRICS awal. Bahkan Rusia misalnya, alasan utama mereka mungkin menginginkan dedolarisasi adalah karena apa yang telah terjadi pada aset dolar mereka. Anda tahu, itu bukan karena posisi berprinsip yang mereka pegang. It's not because of a principled position which they hold. Tidak. Dan Anda tahu soal dedolarisasi, kalau sejarah bisa dijadikan acuan di sini, kita belum pernah melihat mata uang besar, mata uang cadangan global benar-benar menghilang. Bahkan pound Inggris masih menjadi salah satu mata uang penting dalam keseluruhan keranjang itu, bukan? Jadi sangat kecil kemungkinan dolar AS akan sepenuhnya tergantikan dalam 10 tahun ke depan, katakanlah, oleh yuan Tiongkok. Tetapi BRICS sedang berupaya menciptakan jenis infrastruktur baru, infrastruktur yang berbeda, terutama untuk clearing pembayaran dan sebagainya. Dengan begitu, setidaknya secara teori, negara-negara besar serta perusahaan dan korporasi besar dapat mencoba menyelesaikan perdagangan mereka dengan sesuatu selain dolar AS atau dengan sesuatu yang tidak sepenuhnya dikendalikan dan tidak harus melalui New York atau apapun yang berada di bawah kendali kuat Amerika Serikat. Maksud saya, salah satu senjata terbesar yang dimilikinya adalah sistem transaksi SWIFT. Dan itu belum tentu soal dolar AS. Itu semata-mata karena sistem komunikasi ini dikendalikan oleh Amerika Serikat.
mereka bisa menyalakan atau mematikannya kapan saja mereka mau. Dan itu berdampak besar pada negara-negara yang sistem perbankannya kemudian bergantung pada sistem tersebut. Namun, kalau begitu, mengapa gerakan non-blok saat ini tidak terlibat dalam pembangunan infrastruktur global semacam ini? Apakah itu bentuk kelembaman? Atau sebenarnya ada hal-hal yang sedang berlangsung tetapi tidak saya lihat yang masih dilakukan dalam kelompok gerakan non-blok? It's difficult to tell. The leadership of the non Bahagian dipitui. Gerakan non-blok tentang menyediakan telefon serius orang Gimbo utama. Jadi, pada awal Maret forward, gerakan non-blok tetap ada. Ya, sistem mempunyai tenggelam dan tidak relevanan. Penelitian tetap bahwa India misalnya, sentau growth conference non-blok pada Himan sedang membuat membangun kapasitas riset. India adalah satu-satunya dalam gerakan non-blok yang benar-benar berupaya membangun kapasitas riset untuk gerakan tersebut. Lembaga itu disebut RS, Research and Information Systems. Namun sayangnya, rezim berikutnya, rezim India saat ini, telah mengubah fasilitas itu menjadi semacam anak perusahaan Kementerian Perdagangan India. Sort of a subsidiary of the Commerce Ministry of India. So it no longer serves its original function. Jadi, ia tidak lagi menjalankan fungsi awalnya untuk memberikan semacam kepemimpinan. Gerakan non-blok memang memiliki itu. Ada beberapa lembaga kajian lain yang sudah ada cukup lama, yang secara samar bersahabat dengan gerakan non-blok, tetapi dalam arti apapun tidak bertanggung jawab kepada gerakan non-blok. Negara-negara lain yang pernah memberikan kepemimpinan juga tidak berupaya menyediakan hal ini. Jadi, pada dasarnya India mengambil inisiatif ini di akhir Perang Dingin Pertama. Jadi, Anda tahu, ini salah satu ironinya. Kini gerakan non-blok masih terus mengadakan pertemuan. Salah satu konferensi tingkat tingginya diselenggarakan di sini di Malaysia pada awal abad ini, dan seterusnya. In the early part of this century and so on and so forth. So it's been in existence on paper. Jadi secara administratif organisasi itu masih ada dan masih mengadakan pertemuan, terus berlanjut, dan seterusnya. Tetapi, setelah berakhirnya Perang Dingin Pertama, tidak ada kepemimpinan yang berupaya menemukan kembali perannya. Saya masih ingat ada kemungkinan hal itu terjadi ketika dengan wibawa Nelson Mandela yang menjadi Presiden pertama Republik Afrika Selatan dan seterusnya, peluang itu ada. Lalu tidak lama setelah ia mundur, Lula menjadi, namun, kita mendapati bahwa basi Slorate maupun Brazil sebagai support posisi seperti itu dalam keseluruhan gerakan non-blok. In the entire non-aligned movement. So it was left to countries like Cuba. Jadi, negara-negara seperti Kuba dan lain sebagainya yang harus berupaya memberikan kepemimpinan. Dan tentu saja, Kuba mengalami masa-masa sulit sejak tahun 90-an. Dengan berakhirnya Perang Dingin Pertama, dan seterusnya. Jadi, dalam arti tertentu, Kuba benar-benar mengalami masa sulit. Namun yang lebih penting, kapasitas kelembagaannya sendiri, tidak ada sekretariat yang benar-benar memadai dan sebagainya. Kepemimpinan berpindah dari satu pihak ke pihak lain, dan seterusnya. Jadi, ada kekosongan semacam ini yang perlu diisi. Dan memang seharusnya diisi. Sampai batas tertentu, Bank Pembangunan Selatan berpotensi menyediakan setidaknya sebagian kapasitas untuk tujuan itu. Namun untuk saat ini hal tersebut sangat sulit. Dan ini sulit misalnya bagi negara seperti Tiongkok, yang oleh banyak orang dipandang sebagai salah satu kutub utama dalam tatanan yang kini sedang muncul untuk memberikan kepemimpinan seperti itu. To provide that kind of leadership. So we have this. Jadi kita punya masalah ini, banyak pembicaraan tentang non-blok. Tetapi banyak pembicaraan soal non-blok itu bukanlah diskusi antar pemerintah, bukan pula diskusi antar negara. Itu adalah pembicaraan oleh orang-orang masyarakat sipil yang berniat baik, banyak di antaranya mantan diplomat, yang menyadari potensi di semua negara, termasuk di India. Mereka menyadari potensi ini dan kebutuhan akan gerakan non-blok. Dan saya pikir, mengingat berakhirnya Perang Dingin Pertama, menggazi gerakan non-blok untuk menemukan kembali Disling. Seperti yang Anda sebutkan sebelumnya. Misalnya, saya memang berpikir sangat penting untuk memiliki komitmen pasifis yang kuat. Itu mungkin lebih penting daripada hal lainnya. That probably is more important than anything else.
it is not in the interest of the global South to be involved in war. Tidaklah menjadi kepentingan Global South untuk terlibat dalam perang dan sebagainya. Unsur penting lainnya tentu saja karena gerakan non-blok tidak lagi memiliki tokoh-tokoh seperti Tito dan rezim-rezim seperti itu pada Perang Dingin Pertama. Saya kira komitmennya harus pada pembangunan berkelanjutan. Pemahaman sebelumnya tentang pembangunan harus diakui selama sebagian besar paruh kedua abad ke-20 adalah hal-hal seperti pertumbuhan dan industrialisasi dan seterusnya. Kini ada kepekaan yang jauh lebih besar terhadap isu-isu keberlanjutan. Jadi pembangunan berkelanjutan, yang setidaknya sejak 2015 menjadi komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa, menurut saya secara luas dapat diterima oleh pihak non-blok. Dan kedua hal itu akan jadi sangat penting dan diperlukan untuk melangkah maju. Saya agak terkejut bahwa tidak ada lebih banyak hal yang terjadi. Karena saat ini, kalau memang pernah ada waktu yang tepat, mungkin waktunya adalah sekarang. Sebab satu hal yang tidak kita lihat adalah langkah menuju pembentukan lebih banyak aliansi. Satu-satunya pemikiran soal aliansi yang kita punya di dunia adalah NATO dan Barat. Namun, Tiongkok dan Rusia sebenarnya tidak benar-benar membentuk aliansi. Tidak ada semacam, oh mari kita bergabung lalu membentuk militer. Jadi sebenarnya harga berstambah AU, saya kira 2/3, kalau bukan 3/4, sangat terbuka terhadap gagasan non-blok. Dan seperti yang Anda katakan dengan tepat, pasifisme sangat selaras dengan itu. Itu bahkan tidak berarti pasifisme militer, yang memang istilahnya agak aneh. Namun, karena non-blok atau netralitas berarti Anda bisa membela diri, tetapi tidak membela diri bersama-sama melawan pihak lain. Anda tidak harus meniadakan militer hanya demi memiliki DNA pasifis dalam interaksi dengan dunia. Satu masalah besar tentu saja adalah organisasi. Saya tahu dari salah satu mantan Menteri Luar Negeri Malta, Alex Seberas Trigona. Dia mengatakan kepada saya, "It's seen we stick it sedoan affaires non-blok pada akhir karun ujul 70-an at sebutan tenjuan. Titulah yang berkata, kita tidak masuk sekretariat." Who said we are not going to make a secretariat. If we institutionalize this and have a secretariat. Kalau kita melembagakan ini dan punya sekretariat, maka Uni Sovietlah yang akan merongrongnya, menyusupinya, lalu mengambil alih. Tampaknya itu yang dikhawatirkan Tito. Tetapi kalau tidak ada sekretariat pusat, bagaimana Anda menetapkan agenda? Bagaimana Anda menjangkau pemerintah lain dan membangun seperti yang Anda katakan? Setidaknya koordinasi antar pemerintah di tingkat menteri. Sesuatu yang dimiliki BRICS. BRICS menjalankan mekanisme Sherpa. BRICS melakukan koordinasi di antara mereka pada tingkat menteri. Apakah Anda punya rekomendasi tentang bagaimana NUM bisa dihidupkan kembali secara praktis? Meskipun hanya dimulai dengan konferensi berikutnya untuk mengukur posisi semua pihak. As an outsider, Sebagai orang luar, maksud saya tidak terkait dengan pemerintah manapun. Saya tidak terkait dengan apapun. Jadi, sangat sulit untuk mencoba menetapkan syarat-syarat. Banyak teman saya yang juga sepemikiran dalam arti ingin menghidupkan kembali gerakan non-blok, menetapkan berbagai macam syarat. Gerakan non-blok harus melakukan ini, itu, dan yang lainnya. Jadi Anda tahu, menurut saya punya daftar harapan itu hal yang baik. Tapi saya pikir saat ini, kita harus punya semacam dasar minimum, kalau boleh dibilang titik temu paling rendah, agar segala sesuatunya bisa mulai berjalan. Dan faktanya, tetap bahwa gerakan non-blok itu ada. Negara-negara telah bergabung, pemerintah-pemerintah telah bergabung dengan gerakan non-blok dari waktu ke waktu. Governments have joined the non-aligned movement over time. Very few have actually withdrawn. Sangat sedikit yang benar-benar menarik diri. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya perlu dibangun lebih lanjut. Dan menurut saya memiliki konsensus minimal adalah titik awal yang penting. Kemudian Anda mulai membangun atas dasar itu, atas dasar minimal tersebut. Salah satu unsur penting misalnya yang sampai batas tertentu sudah ada adalah G77, yang pada dasarnya merupakan sebuah kelompok di dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara historis,
Kelompok ini melayani negara-negara berkembang. Namun pada praktiknya, sangat sedikit negara yang bukan negara berkembang, bisa dikatakan begitu, yang akan tertarik pada gerakan non-blok saat ini. Jadi itu akan menjadi titik awal yang penting. So that would be an important starting point. I think Tito had very specific concerns. Saya kira Anda tahu Tito memiliki kekhawatiran yang sangat-sangat spesifik. Itu bisa dipahami karena pengalamannya sendiri, khususnya dengan Moskwa dan Uni Soviet dan sebagainya. Tetapi ironisnya, maksud saya, kesulitannya dengan Stalin dan konferensi Beograd gerakan non-blok terjadi pada masa ketika bisa dikatakan Khrushchev berada di puncak pengaruhnya. Baru setelah itu pengaruh Khrushchev mulai menurun, dan seterusnya. Jadi, lijst precies ook den meng terfrappen in het voor. En hij bepaalt de tardier how ik betreden in account non-blok. Should it be a concern for the non-aligned movement? One should not impose one's. Kita tidak seharusnya membebankan kekhawatiran dan obsesi pribadi kita kepada sebuah gerakan, karena itu justru menjadi batu sandungan bagi gerakan tersebut. Jadi, apa yang dikatakan kolega Anda, mantan Menteri Luar Negeri Malta, adalah sebuah pandangan yang sangat penting. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda ingin membebani potensi perkembangan, atau dalam hal ini, kebangkitan kembali gerakan non-blok dengan kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu? Begitu Anda mulai membebankan segala macam hal, akan muncul pula segala macam batu sandungan untuk menghidupkan kembali gerakan itu. Menurut saya, sekarang kita perlu memungkinkan gerakan itu bangkit kembali dan membiarkan organisasi tersebut mengembangkan karakter serta prioritasnya sendiri seiring perkembangannya, bukan menjadikannya sebagai prasyarat bagi kebangkitannya. Not as preconditions for its revival. No, you're absolutely right. Tidak, Anda benar sekali. Salah satu hal yang menurut saya akan sangat bermanfaat adalah jika ada kepemimpinan ASEAN yang nyata dalam gerakan non-blok. Karena bagi saya, ASEAN membuktikan bahwa ini benar-benar model yang berfungsi. Tidak seperti kelompok-kelompok regional lain yang menghadapi berbagai masalah, termasuk Uni Eropa, yang saat ini sedang mengalami transformasi yang, menurut pandangan saya, benar-benar buruk dan mengerikan. Namun ASEAN, dengan model konsensusnya, terlepas dari segala kekurangannya, sebenarnya adalah salah satu cara untuk mulai membangun pengorganisasian dan menciptakan konsensus minimal. Apakah Anda lihat ada peluang bagi Malaysia, Indonesia, atau Vietnam untuk mengambil posisi kepemimpinan dalam GNB? Atau, biar saya tanyakan dengan cara lain, bagaimana memberi insentif kepada pemerintah-pemerintah ini agar benar-benar mulai melakukan itu? These governments to actually start doing that. Quite honestly, at this point, I'm not terribly optimistic about. Sejujurnya, pada titik ini saya tidak terlalu optimistis ASEAN akan memberikan kepemimpinan seperti itu. ASEAN cukup serius terpecah. Memang kita sedang membicarakan 3 negara yang telah berpihak dan berkomitmen untuk mendukung Amerika Serikat, tetapi mereka adalah negara-negara yang sangat penting. Jadi Anda tahu, 3 dari 10 atau 3 dari 9 atau 11, tergantung bagaimana Anda menghitungnya, tetap saja mencakup negara yang paling padat penduduknya, dan seterusnya. Jadi saya tidak melihat ASEAN mampu memberikan kepemimpinan seperti itu saat ini. Inilah sebabnya saya tadi menyebut bahwa inisiatif seperti Bank Pembangunan Selatan, dan seterusnya, dapat menyediakan infrastruktur intelektual boleh dikatakan, untuk membantu memungkinkan gerakan semacam ini. Saya tidak melihat ini akan terwujud. Maksud saya, mungkin ada para pemimpin, tetapi hanya beberapa pemimpin. Dan mereka bukan, ambil saja misalnya, 4 pemerintahan di Afrika Barat yang terkait dengan Sahel. Saya tidak melihat itu serta-merta menyediakan landasan seperti itu. Mereka tidak memiliki bobot untuk mampu melakukan apa yang diperlukan. Begitu pula, ketika Anda memikirkan prospek Lula, posisinya tidak. Saya memang memperkirakan ia akan memenangkan pemilu berikutnya. Tetapi untuk memenangkan pemilu itu, ia mungkin perlu mempertahankan koalisi yang luas. Dan koalisi luas itu mungkin membatasi beberapa inisiatifnya. Demikian pula, di Amerika Latin, beberapa pendukung paling gigih dari apa yang disebut non-blok aktif. Activist non-alignment.
these are very well-meaning. Mereka adalah mantan diplomat yang punya niat sangat baik dan sebagainya, yang memiliki pengetahuan jauh lebih luas tentang banyak aspek sejarah, terutama yang melibatkan Amerika Latin dan hal-hal semacam itu dalam isu-isu seperti ini. Tapi apakah mereka bisa memberikan, Anda tahu, kepemimpinan semacam itu di negara-negara tempat mereka punya pengaruh? Maksud saya, setidaknya dua dari mereka misalnya, terkait dengan Chili. Saya sangat meragukan pemerintah di Chili berteten seperti ini. Jadi, dari mana kepemimpinan itu akan datang? Anda tahu, Petro kalah di Kolombia. Maksud saya, kandidat favorit Petro kalah di Kolombia. Saya benar-benar, Anda tahu, tidak begitu dari mana banyak hal akan muncul. Sure where a lot of this will come about. And let's remember that there are. Dan mari kita ingat, ada kelompok-kelompok yang jauh lebih berpengaruh dan lebih kuat, yang akan secara aktif melemahkan kebangkitan kembali ASEAN. Yang saya maksud bukan hanya NATO, tetapi juga OECD misalnya. Selama beberapa dekade, OECD secara aktif melemahkan G77 dalam beragam isu. Yang paling baru dan paling terkenal adalah isu perpajakan, tetapi juga dalam berbagai isu lainnya. Kita telah melihat bagaimana organisasi internasional yang dahulu berkomitmen pada multilateralisme telah mengubah agendanya karena apa yang lebih disukai di Barat. Ambil contoh Organisasi Perdagangan Dunia. Organisasi Perdagangan Dunia bahkan tidak lagi berkomitmen pada pandangan neoliberal tentang liberalisasi perdagangan. Pada dasarnya, mereka telah meninggalkan itu karena apa yang telah terjadi, dan pada dasarnya mereka beralih ke hal-hal lain. Ya, saya tahu Anda sepenuhnya benar. Tapi persoalannya, yang kita lihat sekarang adalah bahwa lembaga-lembaga ini, dengan semua slogan mereka yang bagus dan terdengar indah, pada akhirnya tetap seperti versi pasca Perang Dunia Kedua dari imperium kolonial, bukan? Mereka memperluas kontrol kolonial atas pihak-pihak lainnya, dan itulah fungsi yang mereka jalankan. Dan sekarang, ketika jargon itu tidak lagi berguna bagi mereka, mereka begitu saja menyingkirkan jargon yang mendasarinya dan menggunakan metode-metode baru. Tapi menurut saya, ini tetap bagian dari sesuatu yang membutuhkan proses dekolonial. Hal itu belum berakhir. Dan dalam pengertian ini, ya, semua bekas lembaga kolonial dan sebagainya akan berupaya merongrong semua itu. Dan Anda bisa melihat, bahkan pidato Presiden Amerika Serikat yang menentang Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau kritik yang datang dari Eropa, pada dasarnya adalah kritik bahwa PBB tidak cukup melayani mereka, dan bahwa PBB terlalu banyak melakukan apa yang diinginkan negara-negara Global South. Jadi ini masih dunia yang sangat tidak setara. Namun, mungkin sebagai penutup, apa visi optimis atau positif Anda yang bisa atau seharusnya dilakukan oleh gerakan non-blok yang bangkit kembali? I think the most important condition for anything else is to Saya pikir, syarat paling penting untuk hal-hal lainnya adalah bukan hanya berupaya mewujudkan perdamaian dengan berbagai cara, bergantung pada konteks dan sebagainya dalam jangka pendek, namun juga berupaya melemahkan secara terbalik, dan ini jauh lebih ambisius, dorongan-dorongan yang kini mengarah pada militerisasi dan perang. Maksud saya, mari kita hadapi kenyataannya. Jika kita memikirkan apa yang telah terjadi sejak berakhirnya Perang Dingin Pertama, dalam hal dunia unipolar, keberlanjutan NATO, dan sebagainya. Tetapi, apa yang terjadi dalam 1,5 tahun terakhir? 10 negara dibom pada tahun pertama pemerintahan baru, dan ada berbagai macam hal lain yang terjadi. Sekarang, tak satu pun dari pihak-pihak yang berseberangan itu punya peluang untuk menang secara militer. Tetapi fakta bahwa banyak dari mereka telah melakukan perlawanan, dan Iran pada dasarnya telah menjadi model perlawanan yang berhasil. Mereka tidak akan pernah menang, tetapi perlawanan dalam arti tertentu adalah kemenangan bagi Iran. Namun, alih-alih mencoba meniru Iran dan sebagainya, saya rasa kita benar-benar perlu berusaha menciptakan kondisi bagi perdamaian. Dan pada dasarnya apa yang telah kita lihat, dan maksud saya pencapaian terbesar Presiden Trump sebenarnya adalah
militerisasi Barat. Maksud saya, Anda ingat dulu, pada masa jabatan pertamanya, ia berbicara tentang menaikkan menjadi 2% dari PDB. Sekarang ia mengatakan 5% dan mereka semua berkata, "Ya Pak, ya Pak." Now he says 5%, and they all say yes sir, they Mereka menyampaikan jadwal mereka untuk meningkatkan belanja militer dan seterusnya. Lalu mereka menyerahkannya ke Washington dan mereka memperdebatkan rincian dari seluruh keharusan ini. Kemudian Kanselir Merz dan yang lainnya merayakannya sebagai Keynesianisme militer yang memberi pertumbuhan napas baru. Menurut saya, semua itu harus didiskreditkan dan dilemahkan. Dulu, ketika saya menjadi mahasiswa ekonomi, salah satu hal pertama yang ditawar Anda adalah bikainan antara senjata dan mentega. Sekarang tak alam secara itu lagi. Maksud saya itu tahanan mendasar. Tidak dari hawa tegihan. It's such a simple, basic thing. Nobody talks about that anymore. Yeah, that's a horrible thing this military Keynesianism idea is doing. Ya, itulah hal mengerikan yang dilakukan gagasan Keynesianisme militer ini. Gagasan itu mengatakan bahwa senjata adalah mentega yang baru, atau senjata akan membawa kita pada mentega. Dan itu mengerikan. Saya termasuk orang-orang yang menyebut semua yang lain itu sebagai orang-orang bodoh yang sepenuhnya gemar mengobarkan perang. Tapi baiklah, ada juga yang tidak setuju. Jomo, sungguh merupakan suatu kehormatan besar mendengar analisis dan juga visi Anda. And orang yang berbreakthrough Steph Andreist. Kuagi, isengi. People who would like to read more from you, where should they go? Well, I have a Substack column published. Saya punya kolom di Substack yang terbit cukup rutin, setiap 2 minggu sekali, dan kadang lebih sering, misalnya karena Piala Dunia. Saya baru saja menerbitkan tulisan tentang Piala Dunia. Namun saya juga menerbitkan tulisan melalui Interpress Service, sebuah lembaga lama yang didirikan, terinspirasi oleh mendiang Sam McBride dan sebagainya, untuk membangun tatanan komunikasi internasional yang baru. Tetapi ini dalam satu pengertian, mebensan sesuai dari generasi forward. Dan saya ingin meminta untuk memberi forward. It's an implicated thing. Nama Israel kah cockroach janata di entity ini potensi true and new. Cockroach Janata movement in India, and what it hopes, because it is not just a color revolution. Karena ini bukan sekadar semacam revolusi warna, potensinya ada. Dan apa yang terjadi di Nepal juga memunculkan kemungkinan bahwa mungkin kita sedang bergerak melampaui revolusi warna. Ada gerakan-gerakan yang masih cukup belum terbentuk, asing bagi kita, tetapi mengangkat isu-isu baru yang mungkin perlu kita perhatikan. Jadi saya perlu jauh lebih memahami dari generasi muda, mungkin bahkan yang lebih muda daripada Anda, Pascal. Bagaimana hal yang garjisan berkomunikasikan, it's remit better bird, nahit perspirasi itu. Net emertasis tak puning that. And this, I think, is the hope for all of us. And you know, it is a hope for all of us, and it's actually quite difficult. Itu harapan bagi kita semua. Dan sebenarnya ini cukup sulit. Karena yang kita bicarakan di sini juga adalah cara berkomunikasi. YouTube dan Substack adalah format komunikasi berdurasi panjang. Sementara kelompok lain, terutama kelompok yang lebih muda, berkomunikasi dalam bentuk yang berbeda dan lebih singkat. Jadi memang sulit untuk benar-benar membangun dialog timbal balik yang baik. Tapi sekali lagi, Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saya akan mencantumkan tautan Substack Anda di kotak deskripsi di bawah. Dan izinkan saya sekali lagi menyampaikan dukungan kepada rekan-rekan kami di Penang Peace Dialogue pada tanggal 5 dan 6 September. Jika ada yang ingin bergabung dan bertemu Anda, Jomo, secara langsung akan ada sekitar 10 kursi yang disediakan untuk Neutrality Studies. Jadi orang-orang bisa datang dan benar-benar mendengarkan apa yang terjadi dalam dialog perdamaian yang nyata. Dan sesuai dengan mentakinnya. Dungresu, Jomo Kwame Sundaram. Terima kasih banyak atas Run. Jomo Kwame Sundaram, thank you so much for your time today. Terima kasih banyak, Pascal. Inoris skeletuami Anda berhasil. Efforts.